Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat, tidak kurang satupun, dan tetap bersemangat. Insya Allah kali ini Ustazah akan memberikan ulasan tentang jawaban-jawaban soal review PAS 1 Matematika yang pekan kemarin Ananda kerjakan. Kita mulai saja ya. Soal yang pertama yaitu bilangan negatif 103 dibaca negatif 103 ya, negatif 103. Nomor 2, lambang bilangan negatif 1523 ditulis. Nah, seperti ini bentuk penulisannya ya. Negatif 1523. Soal nomor 3, suhu udara di daerah Sembalun, Lombok Timur 5 derajat di bawah 0. Jika dinyatakan dalam bentuk bilangan adalah seperti ini penulisannya ya, negatif 5 derajat. Karena di bawah 0 itu artinya negatif. Kalau di atas 0 berarti positif ya. Oke, lanjut nomor 4. Negatif 11, negatif 17, negatif 7, negatif 15, negatif 10. Urutan bilangan dari yang terbesar adalah, ya jawabannya adalah negatif 7, negatif 10, negatif 11, negatif 15, negatif 17. Ya, bilangan negatif ya, semakin kecil bilangan negatif maka nilainya semakin besar ya. Jadi kalau semakin besar angkanya, angka negatifnya, maka nilainya semakin kecil. Lanjut nomor 5. Negatif 25 titik-titik negatif 15. Lambang perbandingan yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah, cara menjawab soal seperti ini adalah kita melihat yang pertama, manakah bilangan yang paling besar ya. Di sini ada negatif 25, di sini negatif 15. Ingat, negatif ya, bilangan negatif jika angkanya semakin kecil maka dia lebih besar, dan angkanya jika bilangannya angkanya semakin besar maka nilainya semakin kecil. Jadi di sini yang lebih besar nilainya adalah negatif 15, maka dia akan membuka ke arah 15 seperti ini ya. Jadi jawabannya yang ini. Nomor 6, letak bilangan bulat negatif pada garis bilangan horizontal adalah di sebelah angka 0 ya. Anak-anak ingat garis bilangan ya, yang terdiri dari bilangan negatif, 0 dan positif ya. Jadi negatif itu berada di sebelah kiri. Oke, di kirinya 0. Lanjut ke soal nomor 7. Bilangan pengganti titik K dan L berurutan pada garis bilangan berikut adalah, nah ini ada sebuah garis bilangan ya, dimana di sini diisi oleh angka negatif 5, K, L, dan 0. Nah yang ditanyakan adalah K dan L ini angka berapa? Jawabannya adalah seperti ini ya, urut 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Jadi yang menempati huruf K itu adalah negatif 4, huruf L adalah negatif 1. Jadi jawabannya adalah negatif 4 dan negatif 1. Lanjut nomor 8. Bilangan yang terletak pada 4 satuan di sebelah kanan bilangan negatif 8 adalah, ya, sebelah kanan negatif 8 terletak 4 satuan. Jadi kita loncat 4 ya di sini. Di sini Ustazah sudah buatkan garis bilangan dari 1 ke kiri sampai negatif 8 ya. Jadi 4 satuan loncat ke kanan. 1 2 3 4. Ternyata sebelah 4 ya. 4 satuan sebelah kanannya adalah negatif 4. Lanjut nomor 9.
secara berturut-turut bilangan yang terletak di antara negatif 2 dan negatif 7 adalah, nah kita urutkan ya. Di sini ada negatif 2, di sini negatif 7. Tengah-tengahnya adalah setelah negatif 2 ya. Sebelah kirinya itu selanjutnya negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan negatif 7. Oke. Jadi yang di tengahnya adalah negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Nomor 10. Tabel berikut adalah suhu udara di Sembalun. Pada hari titik-titik, Sembalun mengalami suhu udara terdingin. Pada hari apakah suhu mengalami tingkat terdingin ya? Yaitu kita lihat di sini ada hari Senin negatif 9, hari Selasa negatif 12, hari Rabu negatif 8, hari Kamis negatif 15. Perlu diingat, tanda negatif jika bilangannya lebih besar ya, maka dia semakin kecil nilainya ya, atau semakin dingin kalau dibahasakan dalam kata suhu ya. Jadi suhu jika bilangannya semakin besar negatifnya maka semakin dingin. Jadi di sini yang paling besar angka negatifnya adalah negatif 15, yaitu pada hari Kamis. Jadi suhu terdingin pada hari Kamis. Lanjut nomor 11, hasil dari negatif 24 ditambah 72 adalah, ya, negatif 24 ditambah 72 itu sama dengan, karena ini tandanya berbeda, jadi kita rubah ke operasi pengurangan, yaitu angka yang besar dikurangi angka yang kecil. 72 dikurangi 24 sama dengan 48. Kemudian hasilnya kita lihat tanda yang angka yang lebih besar tandanya apa? Di sini angka yang lebih besar adalah 72. Ternyata tandanya positif, maka jawabannya adalah positif 48. Selanjutnya soal nomor 12. Hasil dari negatif 65 ditambah negatif 36 adalah, di sini tandanya sama ya, negatif 65, di sini negatif 36. Itu jadi operasi penjumlahan seperti biasa ya. 65 ditambah 36 sama dengan 101. Untuk tandanya kita lihat tandanya. Ternyata kedua bilangan ini tandanya negatif, maka jawabannya pun negatif. Jadi jawabannya negatif 101. Nomor 13. Hasil dari 53 dikurangi negatif 86 adalah, di sini ada dua tanda bertemu ya, ada tanda kurang dan negatif, jadi ini dibom atau dirubah menjadi operasi hitung tambah. Jadi 53 ditambah 86 sama dengan 139. Lanjut soal nomor 14. Hasil dari negatif 37 dikurangi negatif 91 adalah, ini adalah operasi hitung pengurangan ya. Namun ada tanda yang ketemu di sini, tanda negatif dengan negatif atau kurang dengan negatif. Ini dibom dulu ya, dirubah menjadi operasi hitung tambah. Sedangkan negatif 37 tetap dia ya, jadi ini saja yang berubah. Jadi negatif 37 ditambah 91 sama dengan, karena tandanya berbeda, kita rubah menjadi operasi hitung pengurangan ya. Yang besar kurangi yang kecil. 91 dikurangi 37 sama dengan 54. Untuk tandanya mengikuti tanda angka yang lebih besar. Karena di sini tanda yang lebih besar adalah 91, itu tandanya positif, maka jawabannya pun positif. Jadi positif 54. Soal selanjutnya yaitu nomor 15. Hasil dari negatif 25 dikali 34 adalah, untuk operasi perkalian itu dikalikan seperti biasa ya. 25 dikali 34 sama dengan 850. Kemudian untuk tandanya kita
lihat di sini ada tanda negatif dikali positif. Negatif dikali positif itu jawabannya negatif. Jadi jawabannya adalah negatif 850. Nomor selanjutnya nomor 16. Hasil dari negatif 27 dikali negatif 14 adalah negatif 27 dikali negatif 14, kita kalikan dulu bilangannya. 27 dikali 14 sama dengan 378. Untuk tandanya kita lihat di sini tanda negatif dikali negatif. Negatif dikali negatif jawabannya positif, jadi hasilnya adalah positif 378. Next, soal selanjutnya nomor 17. Hasil dari 264 dibagi negatif 12 adalah, di sini ada pembagian ya. Pembagian kita bagi dulu seperti biasa bilangannya. 264 dibagi 12 hasilnya 22. Untuk tandanya positif dibagi negatif itu hasilnya negatif. Jadi jawabannya adalah negatif 22. Nomor 18. Hasil dari negatif 825 dibagi negatif 25 adalah, kita bagi seperti biasa dulu ya, tanpa melihat tandanya. 825 dibagi 25 itu sama dengan 33. Negatif dibagi negatif hasilnya positif, jadi jawabannya menjadi positif 33. Nomor 19. Hasil dari 13 dikali negatif 2 ditambah 27 dikurangi negatif 24 adalah, ini kita kerjakan perkalian dulu ya. 13 dikali negatif 2 itu sama dengan negatif 26. Kita tulis ulang, ditambah 27 dikurangi negatif 24. Kita kerjakan yang lebih kanan dulu ya, penjumlahan. Negatif 26 ditambah 27 itu sama dengan 1. Ya, ditulis ulang dikurangi negatif 24. Di sini ada dua tanda ya, kurang dengan negatif itu dibom atau dirubah menjadi tambah. Jadi 1 tambah 24 sama dengan 25. Selanjutnya soal nomor 20. Suhu udara di Sembalun turun rata-rata 3 derajat per 2 jam. Pada pukul 14, suhu udara mencapai 8 derajat Celcius. Maka suhu di Sembalun pada pukul 20 adalah titik-titik derajat Celcius. Kita tulis diketahuinya dulu ya. Diketahui suhu turun rata-rata 3 derajat per 2 jam. Suhu udara pada pukul 14.00 sama dengan 8 derajat Celcius. Yang ditanya, suhu pada pukul 20.00 adalah, jawabannya pertama kita cari dulu dari pukul 14 sampai pukul 20 itu berapa lama ya, yaitu selama 6 jam. Baru kemudian 6 dibagi 2 karena per 2 jam, 6 dibagi 2 dikali 3 karena turun rata-rata 3 derajat. 6 dibagi 2 dikali 3 sama dengan 9. Kemudian karena suhu pada pukul 14 itu 8 derajat, maka 8 dikurangi 9 sama dengan negatif 1. Jadi, suhu udara di Sembalun pukul 20 adalah negatif 1 derajat Celcius. Selanjutnya nomor 21. 3, 2/4 ditambah 5 dikurangi 1, 5/9 dikali 4 sama dengan, kita rubah dulu ya, yang masih dalam bentuk pecahan campuran ke pecahan biasa. 3, 2/5 itu sama dengan 11/3, 1, 5/9 sama dengan 14/9. Kemudian kita selesaikan yang operasi hitung perkalian dulu ya. 14/9 dikali 4 sama dengan 56/9. Selanjutnya, karena ini adalah operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, kita samakan dulu penyebutnya ya. Persamaan penyebutnya itu adalah 9 ya. Karena di sini
3 berubah jadi 9 dikalikan 3. 3 kali 3 9, maka atasnya juga dikalikan 3. 11 kali 3 sama dengan 33. Di sini 5 per 1 ya. Jadi per 9 maka 1 dikali 9 atasnya juga dikalikan 9. 5 kali 9 sama dengan 45 ya. Jadi 45 per 9. Di sini sudah per 9. Selanjutnya kita tambahkan dan kurangkan hasilnya 22 per 9. Karena yang diminta adalah dalam bentuk operasi campuran, maka kita rubah menjadi bentuk campuran ya. Jawabannya adalah 24 per 9. Selanjutnya nomor 22. Hasil dari 8 dikali 0,4 dikurangi 1,6 dibagi 4 adalah, kita rubah bentuk desimalnya dulu ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Di sini 0,4 menjadi 4 per 10, 1,6 menjadi 16 per 10 ya. Kita kerjakan bagian kalinya dulu. 8 dikali 4 sama dengan 32 per 10, jadi 32 per 10. Kemudian di sini ada operasi hitung pembagian, kita rubah jadi kali. Di sini 4 per 1 maka dirubah menjadi 1 per 4 ya, kali 1 per 4. Selanjutnya ini bisa menggunakan coret-coret ya. 16 bagi 4 sama-sama dibagi 4, 16 bagi 4 sama dengan 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1, 4 kali 1 sama dengan 4, 10 kali 1 sama dengan 10. Karena penjemputnya sudah sama, jadi kita bisa langsung hitung atau kurangi ya atasnya. 32 dikurangi 4 sama dengan 28, jadi jawabannya 28 per 10. Karena yang diminta dalam bentuk desimal, maka kita rubah menjadi bentuk desimal menjadi 2,8. Soal selanjutnya nomor 23. Bayu membeli buah salak sebanyak 30 kantong. Setiap kantong berisi 1,5 kg. Kemudian Bayu membeli lagi 4,5 kg buah salak. Buah salak tersebut akan dibagi sama banyak kepada 15 orang temannya. Jumlah buah salak yang diterima masing-masing teman Bayu adalah, di sini langsung kita, karena ada 30 kantong berisi, setiap kantong berisi 1,5 kg. Ya, jadi 30 dikali 1,5. Kemudian Bayu membeli lagi 4,5, itu artinya ditambah 4,5 ya. Buah salak tersebut dibagikan sama banyak kepada 15 orang temannya, artinya dibagi 15. Ini kita kerjakan yang ini dulu ya, dari kiri dulu ya, yaitu 30 dikali 1,5 itu sama dengan 45. Baru ditambah dengan 4,5 ya. Kita kerjakan dulu yang dalam kurung. Kenapa Ustazah kurung? Karena ini yang dikerjakan terlebih dahulu ya kalau dalam soal cerita. 45 ditambah 4,5 sama dengan 49,5. Baru dibagi sama 15. Kita rubah bentuk desimal ini menjadi pecahan ya. Jadi 495 per 10 karena satu angka belakang koma dikali dengan, ini pembagian dirubah menjadi perkalian dengan syarat dibalik sebelah kanannya. Ini mulanya adalah 15 per 1 dibalik menjadi 1 per 15. 495 dikali 1 sama dengan 495. 10 dikali 15 sama dengan 150. 495 dibagi 150 sama dengan 3,3. Jadi jumlah buah salak yang diterima masing-masing teman Bayu adalah sebanyak 3,3 kg. Next, selanjutnya nomor 24. Ani memiliki 1,5 gulung pita. Setiap gulung panjangnya 3,5 meter. Ani membeli lagi pita dengan ukuran 2,5 meter. Pita-pita tersebut dipotong dengan ukuran 0,25 meter. Banyak potongan pita yang dibuat Ani adalah, di sini Ani itu memiliki 1,5 gulung pita. Setiap gulung panjangnya 3,5. Jadi ini adalah operasi hitung perkalian ya.
operasi hitung perkalian. Kemudian membeli lagi itu artinya ditambah 2,5. Kemudian pita tersebut dipotong-potong, itu artinya dibagi potongannya 0,25 meter, berarti dibagi 0,25. Selanjutnya kita kerjakan dari sebelah kiri ya, kita kurung dulu, kita kalikan dulu, kita cari dulu berapa panjang pitanya ya. 1,5 dikali 3,5. Di sini kita rubah bentuk pecahan desimalnya menjadi pecahan biasa, yaitu 15/10 dikali 35/10 ditambah 25/10 dibagi 25/100, karena dua angka belakang koma ya yang ini. Selanjutnya kita kalikan yang ini, 15 dikali 35 sama dengan 525. Kemudian bawahnya juga kita kalikan, 10 kali 10 sama dengan 100, baru ditambah dengan 25/10. Kita samakan penyebut karena ini adalah operasi hitung penjumlahan ya. 100 dengan 10 itu persamaan penyebutnya adalah 100 ya. 525/100 di sini karena 10 berubah jadi 100 itu dikalikan 10, maka atasnya juga dikalikan 10. 25 dikali 10 sama dengan 250. 525 ditambah 250 sama dengan 775/100, baru kemudian kita bagi dengan 25/100. Pembagian itu kita rubah menjadi operasi hitung perkalian dengan syarat sebelah kanannya kita balik ya. Yang awalnya 25/100 menjadi 100/25. Baru kita kemudian kalikan ya. Karena ini kebetulan angkanya sama, bisa kita coret ya, atau kita bagi dengan bilangan 100. 100 dibagi 100 sama dengan 1. 100 dibagi 100 sama dengan 1. Sisanya 775 dikali 1 sama dengan 775. 1 dikali 25 sama dengan 25. Baru kita bagi, hasilnya 31. Jadi banyak potongan pita adalah sebanyak 31 potong. Soal terakhir nomor 25. Ibu memiliki 2 kg minyak goreng, kemudian ibu membeli lagi minyak sebanyak 1,5 kg. Minyak tersebut akan dimasukkan ke dalam botol dengan ukuran 1,4 kg, 1/4 kg. Banyak botol yang dibutuhkan ibu adalah, di sini ibu, persediaan minyak goreng ibu itu adalah 2 kg ya. Ibu membeli 2 kg minyak goreng, kemudian ibu membeli lagi, itu artinya ditambah. Membeli lagi itu ditambah 1,5. Kemudian minyak goreng tersebut dimasukkan ke dalam botol, berarti dia dibagi ya, dimasukkan ke dalam botol berukuran 1/4 kg. Nah, berapa botol yang dibutuhkan? Itu artinya dia dibagi 1/4. Kita selesaikan dulu yang sebelah kanan ya. Ingat kalau soal cerita itu kerjakan dari awal ya. Tidak sesuai dengan urutan ya, urutan operasi hitung ya. Walaupun ini bagi, tapi tidak dikerjakan terlebih dahulu. Yang dikerjakan dari sebelah kiri ya. Kalau bisa nanti Ananda pakai kurung ya. 2 tambah 1/5 sama dengan 1,5 sama dengan 3,5, baru dibagi 1/4 ya. Dirubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Dari 35/10 dibagi 1/4. Karena ini operasi pembagian, dirubah menjadi operasi perkalian dengan syarat sebelah kanan dibalik, 1/4 menjadi 4/1. Selanjutnya kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah, yaitu 140/10 hasilnya. Baru dibagi, hasilnya adalah 14. Jadi banyak botol yang dibutuhkan ibu adalah sebanyak 14 botol ya. Oke, itu saja pembahasan soal review matematika pas 1. Ananda belajar di rumah, banyak latihan untuk persiapan pas 1 pekan depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.